Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas dalam penjelasan ini diantaranya yaitu pengertian dari pendidikan Pancasila itu sendiri, Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai etika politik, dan implementasi setiap sila dari Pancasila dalam rangka kehidupan bangsa. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter manusia Pancasilais baik dalam pikiran, sikap maupun tindakan. Atau dapat juga dikatakan bahwa pendidikan Pancasila merupakan proses pewarisan budaya luhur dari generasi tua kepada generasi muda bangsa guna menciptakan generasi muda yang berkarakter dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila tidak lahir begitu saja, tetapi memiliki landasan atau dasar-dasar. Di antaranya, itu landasan histori. Artinya, Pancasila lahir dari proses perjuangan dan diwarnai dengan berbagai rintangan. Kemudian, landasan kultur. Artinya, kebudayaan bangsa Indonesia dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalan adat istiadat dan norma-norma yang tidak tertulis tetapi tetap dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian landasan yuridis, artinya Pancasila tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, landasan filosofis, artinya Pancasila dilandaskan berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan akal budi yang tentunya dengan kebenaran. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti Pancasila sebagai jati diri bangsa. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak zaman dahulu yang tercermin melalui kehidupan bangsa. Kemudian, susunan dari sila-sila Pancasila membentuk suatu sistem kesatuan. Artinya, setiap sila dari Pancasila tidak dapat berdiri sendiri, karena setiap sila dari Pancasila itu saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk melengkapi satu dengan yang lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berarti paham, teori, atau pegangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Ideologi terdiri dari dua macam, yaitu ideologi terbuka yang bersifat dinamis atau dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan ideologi tertutup yang bersifat mutlak. Pancasila sebagai ideologi negara menganut ideologi terbuka. Hal ini dapat kita buktikan dengan adanya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara-negara yang berada di luar negeri. Contoh sederhananya, pada saat ini menyebar penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Indonesia mendapat bantuan vaksin dari negara lain untuk mengatasi penyakit tersebut. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Secara historis dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan hasil pergumulan atau hasil pemikiran dari para pendiri negara untuk dijadikan sebagai landasan atau pijakan yang kokoh untuk tempat membangun sebuah negara. Nah, adapun hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian, Pancasila menjiwai seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, pokok atau isi dari pembukaan tidak lain adalah Pancasila itu sendiri. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai etika politik. Untuk membahas ini lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu etika. Mengapa hal ini penting? Karena pada praktiknya politik tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, adapun untuk memahami tentang etika, kita harus mengetahui apa itu nilai, norma, dan moral. Nilai berarti kualitas yang dapat dijadikan landasan, sedangkan norma berarti
aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, dan moral berkaitan dengan apa yang baik dan yang buruk. Dan dari sini dapat kita ketahui bahwa etika merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai yang berkaitan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Nah, sehingga Pancasila sebagai etika politik dapat kita katakan bahwa untuk menjalankan politik kita harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya yaitu implementasi setiap sila Pancasila dalam rangka kehidupan bangsa. Yang pertama yaitu implementasi sila pertama dalam rangka kehidupan bangsa. Di sini dibahas 3 aspek, yaitu aspek pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam aspek pendidikan diharapkan dunia pendidikan mampu menciptakan siswa yang religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga implementasi dari sila Pancasila ini dilakukan melalui materi yang diberikan kepada setiap peserta didik. Kemudian yang kedua, aspek ekonomi. Dalam praktik ekonomi diharapkan berjalan sesuai dengan nilai agama. Agar hal ini bisa tercapai, maka dalam praktik ekonomi seharusnya tidak bersifat materialistis, melainkan bersifat transparan dan ada keuntungan antara semua pihak atau tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian dalam aspek politik diharapkan berjalan dengan etis dan cantik, tapi pada kenyataannya hal itu belum tercapai. Contohnya, masih banyak kepala-kepala daerah yang sudah masuk penjara, kasus HAM yang tidak pernah terselesaikan, dan masih banyak hal-hal yang lain. Selanjutnya yaitu implementasi sila kedua dalam rangka kehidupan bangsa. Di sini dibahas 2 aspek, yaitu aspek hukum dan aspek ketatanegaraan. Dalam aspek hukum, setiap warga negara diberikan hak yang sama. Kemudian di sini juga membahas tentang otonomi daerah. Letak dari keadilan otonomi daerah yaitu setiap daerah diberikan kebebasan untuk berkreasi membangun daerahnya masing-masing. Kemudian di sini juga kita dapat mengetahui bahwa kedudukan antara pemerintah daerah dan pusat itu sama walaupun cakupan pemerintahannya berbeda. Kemudian aspek ketatanegaraan, untuk menjaga kestabilan, di sini diadakan pembatasan antar lembaga negara. Contohnya, lembaga eksekutif dapat membatasi lembaga yudikatif melalui konstitusi atau aturan, dan sebaliknya yudikatif dapat membatasi lembaga eksekutif melalui pengawasan. Intinya, di sini yang dibatasi adalah wewenang, sehingga lembaga-lembaga negara ini tetap berjalan seimbang, tidak ada yang lebih di atas atau yang lebih di bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu implementasi sila ketiga dalam rangka kehidupan bangsa. Di sini dibahas beberapa aspek. Yang pertama, aspek kultur, ras, agama. Di sini diharapkan adanya toleransi, non-diskriminasi, sikap bergotong royong, sikap rela berkorban, dan fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua yaitu aspek pertahanan keamanan. Berbicara tentang pertahanan keamanan negara tidak terpatok pada kemiliteran negara, tapi juga penting bagi kesejahteraan masyarakat. Contohnya dengan pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial. Hal ini penting karena ketika masyarakat sejahtera maka akan berdampak juga pada keamanan negara. Kemudian yang ketiga yaitu aspek politik. Kita mengambil contoh pada perdamaian dunia, dan perdamaian dunia dibutuhkan campur tangan politik. Kemudian adanya campur tangan oleh negara yang kuat untuk mengajukan perdamaian dunia kepada lembaga perdamaian dunia seperti PBB. Selanjutnya yaitu yang keempat, implementasi sila keempat dalam rangka kehidupan bangsa. Di sini dibahas tentang aspek hukum. Dan pembahasannya ini mengutamakan mufakat dan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, contohnya ada 2 pihak yang mengalami masalah atau sengketa. Permasalahannya ini dapat diselesaikan melalui kekeluargaan. Namun jika dalam kekeluargaan tidak dapat mencapai keputusan, maka permasalahannya bisa dibawa ke peradilan, tergantung dari kedua pihak tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu implementasi sila kelima dalam rangka kehidupan bangsa.
Berbicara tentang sila kelima, ini membahas tentang keadilan, di mana keadilan itu tidak ditinjau dari nilai, tapi ditinjau dari manfaat. Kita ambil contoh di bidang kebudayaan. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas bagi para budayawan agar bisa mengakses atau memperkenalkan budayanya di luar negeri. Contoh lain di bidang ekonomi, pemerintah telah menyiapkan fasilitas perdagangan atau jual beli berupa pasar agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Itulah beberapa penjelasan dari saya, dan kesimpulan yang saya dapat tarik yaitu pendidikan Pancasila sangat penting karena dengan adanya pendidikan Pancasila kita lebih memahami dan mengetahui kondisi kehidupan kenegaraan kita. Selain itu, melalui pendidikan Pancasila kita dapat membangun karakter dan akhlak yang lebih mulia. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.